Selamat pagi pemirsa. Inilah dua spesies yang sama-sama berharga, tapi kualitas hidupnya patut dipertanyakan. Kita sebut saja sebagai subjek A dan subjek B. Di sisi kiri, ada subjek A yang langsung siaga, seolah alarm itu adalah panggilan tugas negara. Sedangkan di sisi kanan ada subjek B yang gak kalah cepat. Cepat matiin alarm pakai kaki, terus lanjut tidur lagi. Subjek A memilih menyiksa diri dengan push up berlebihan, sementara subjek B memilih mematikan alarm dengan menutupinya pakai bantal. Ada-ada saja. Subjek A percaya bahwa seteguk air pun harus punya takaran sempurna. Sementara subjek B baru sadar kalau dia masih hidup. Tumben dia udah bangun. Biasa sih jam segini masih di fase mimpi ketiganya. Yang satu sibuk nimbang oatmeal 100 gram, susu persis 200 ml. Kayak lagi praktikum biologi aja. Yang satunya lagi lebih yakin kalau combo bakwan dengan es teh itu lebih sehat daripada vitamin. Yang penting yakin katanya sih. Di kiri steril kayak ruang operasi. Di kanan kayak gudang sekolah. Ini stretching udah kayak tes seleksi timnas aja. Awas jatuh. Aduh. Sehat tuh bukan berarti jadi akrobat sirkus, Mas. Dan di dunia paralel ada raja rebah yang makan cemilan pakai sendok. Sungguh revolusioner. Tapi tidak dianjurkan oleh WHO. Lihatlah subjek A, jogging seperti dikejar utang negara. Bentar, subjek B di mana? Katanya mau olahraga juga. Tolong dong kameramen, periksa dia. Ya elah, malah molor lagi. Olahraga apaan ini? Maraton mimpi? Ini lagi, udah tahu badannya gak kuat, masih aja maksa, tumbang kan akhirnya. Pemirsa pasti bingung, saya juga bingung sih. Ada apa dengan kedua spesies ini? Biar jelas, mari kita dengarkan klarifikasi filosofi hidup mereka. Gue itu orangnya disiplin. Gue jurnal kegiatan. Nih, dari bangun tidur sampai gue tidur lagi, semuanya gue tulisin. Kalau ada satu aja yang terlewat, gue merasa gagal jadi manusia. Agenda gua simple aja sih. Bangun, makan, rebahan, tidur lagi. Udah, gak usah ribet-ribet. Hidup tuh dia bawa santai aja. Asal lu tahu ya, gue kalau lagi burnout bakal self-talk cermin, biar mental gue terjaga. Lu gak boleh lemah, lu harus tangguh. Lihat badan lu. Itu badan petarung. Gak ada kata capek, gak ada kata burnout. Arahnya burn fat. Dan ingat, kalau kamu tuh udah tenang, kamu itu gak boleh begini, kamu itu gak boleh itu. Kasian banget ya ceritanya. Kata siapa gua gak pernah makan sehat. Nah, nih, lu lihat. Bakwan gua ada sayurnya. Tuh, lihat. Ya.
Terus sumber protein gua dari nasi uduk. Udah seimbang kan? Apaan tuh? Ih. Kok ada ya orang suka makan gituan? Itu mah namanya bunuh diri perlahan. Apaan nih? Ih. Ih. Apaan itu? Gue dari kecil pernah tuh makan tanaman begitu. Tapi lihat gua, masih sehat-sehat aja kan? Banyak orang salah paham sama gua. Padahal yang tidak semua ini tuh sebentar ya, pusat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa suka banget sama bakwan? Sesuatu 146, 147, 148, 149, Lama bener. 150, 151, 152. Ah udahlah, mau istirahat dulu. Keluar. Wawancaranya udah kelar belum? Kelar apaan? Gue diusir. Dianya malah molor lagi. Dua manusia, dua gaya hidup ekstrim, dan dua alasan kenapa saya sebagai narator mulai menyesal menerima job ini. Tapi apa jadinya kalau kedua subjek ini ketemuan secara langsung? Menarik bukan? Bro, aku boleh duduk sini nggak bro? Ya, nggak apa bro. Oh iya, isi ya. Yuk. Ih, itu apaan? Ini makanan lah. Pikir apaan? Barang ilegal. Apaan makanan kayak gitu? Kolesterol semua, buset. Aduh. Ini pada lu brokoli. Kayak kelinci stres. Jangan salah. Ini superfood. Satu kuntum aja lebih sehat daripada sebungkus gorengan lu. Superfood. Ini mah super bau. Ini yang bikin gua kuat jalan ke kantin. Brokoli lu mah apaan? Kayak pohon sari piring. Dih, cium dulu aromanya. Ini tuh aroma kehidupan. Nih, cium. Enggak mau. Ya. Apaan sih itu? Bernyiuman kram perut gua. Serius lu makan gituan kayak nyiksa diri. Nyiksa diri apaan? Brokoli bikin gue panjang umur. Panjang umur tapi tiap hari sengsara. Cih, Mending gua pendek umur bahagia ditemenin pakuan gua. udah cobain dulu. Enggak
Cobain. Enggak. Udah cobain. Sehat. Oi, Cobain. jangan maksa. Kok masih waras? Sehat. Cukup. Kalian berdua ini sama aja, sama-sama hidupnya gak sehat. Yang satu hidupnya penuh dengan aturan, yang satu lagi hidupnya dibiarkan. Lah, dari tadi lu di sini. Iya, dari tadi gua liatin lu berdua debat kayak sinetron murahan, tau gak? Gini deh, coba lihat gimana kalau hidup sehat itu dijalanin dengan baik dan benar. Sehat itu bukan berarti harus nimbang tiap suapan. Yang penting tahu kapan harus berhenti. Dan buat yang baru belajar makan sayur, satu gigitan kecil aja udah kemajuan yang besar. Olahraga cukup seperlunya aja. Jangan kayak dikejar utang. Yang penting badan masih mau diajak gerak, bukan ngeluh sebelum mulai. Sehat itu juga soal kebiasaan kecil, nulis, ngemil buah, ya walau masih ditemenin gorengan, yang penting jangan keseringan aja. Sehat juga gak harus ribet. Segelas air putih aja udah cukup bikin badan balik segar. Oh, gitu. Dan sehat gak harus sendirian. Kalau ada teman, langkah kecil pun bisa jadi rutinitas. Woi, atlet, keluar sini. Jangan ngumpet di rumah aja. Hah? Apa Anda? Bro, jogging yuk. Widih, tumben dong ajak jogging. Ya iyalah. Daripada gue dikatain mayat hidup mulu. Oh iya bentar, gua ambil sepatu dulu ya. Hidup sehat itu bukan berarti menyiksa diri atau malas total. Intinya seimbang, kuat di badan, tenang di pikiran.